Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Kita percaya, kita bisa. Berjumpa kembali dengan Ustazah Maike. Bagaimana kabar Ananda dan keluarga di rumah? Alhamdulillah. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan pagi, mandi, bersih-bersih diri, sarapan, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha serta zikir paginya. Selain itu, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Tonton videonya sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bertemu kembali Ananda Soleh Solehah kelas 5 pada awal semester 2 ini. Semoga semangat teman-teman lebih membara lagi ya daripada semester yang lalu. Oke, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema yang pertama, pembelajaran pertama, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ananda Soleh Solehah, langsung saja ya kita mulai pelajaran pada hari ini. Sekarang, coba kalian lihat ketiga gambar yang ada di hadapan kalian ini. Nah, kalian amati baik-baik ya ketiga gambar yang ada di depan kalian. Setelah kalian amati, apakah persamaan dari ketiga gambar itu? Adakah yang tahu? Kita lihat ya. Gambar pertama itu adalah seorang anak laki-laki yang sedang berjemur di bawah matahari pagi. Kemudian, gambar yang kedua itu seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Dan gambar yang ketiga adalah gambar sedang memasak air. Nah, dari ketiga gambar ini, itu persamaannya adalah sama-sama menggunakan energi panas. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia itu selalu berhubungan dengan kalor atau energi panas. Sekarang, tahukah kalian apa itu kalor? Kalor atau panas adalah energi yang berpindah akibat perubahan suhu. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Apa saja ya sumber-sumber energi panas itu? Sumber energi panas. Sumber energi panas yang sering kita temui itu adalah matahari. Energi dari matahari itu diperlukan oleh tumbuhan hijau dalam proses pertumbuhan makanan atau yang disebut dengan fotosintesis. Selain itu, matahari memiliki manfaat yang besar, yaitu untuk menghangatkan bumi. Nah, untuk manusia sendiri itu dapat memanfaatkannya untuk mengeringkan ikan, kemudian mengeringkan pakaian, atau membantu menguapkan air laut untuk menghasilkan garam. Ini beberapa contoh manfaat dari sumber energi matahari. Kemudian yang kedua itu ada api. Api adalah sumber energi panas yang dapat dimanfaatkan juga bagi manusia. Nah, api itu dapat menghangatkan tubuh kita. Kemudian api sendiri itu dapat dimanfaatkan untuk memasak makanan. Nah, di sini ada seorang ibu dan anaknya yang sedang memasak ya, yang memanfaatkan api. Kemudian sekelompok siswa yang sedang berkemah kemudian membuat api unggun untuk menghangatkan tubuhnya. Sumber energi yang ketiga adalah listrik. Saat ini, listrik merupakan sumber energi panas yang praktis. Energi dari listrik ini dapat diubah menjadi energi panas.
ada beberapa peralatan rumah tangga yang dapat menghasilkan energi panas dari listrik ini. Nah, beberapa contohnya itu adalah setrika. Setrika ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ada rice cooker atau magicom, dispenser, sampai kompor listrik. Selanjutnya, sumber energi yang keempat itu adalah gesekan antara dua benda. Contoh pada sumber panas ini bisa kalian temukan itu pada kedua telapak tangan kalian yang digosokkan ya. Jadi ketika dalam kondisi yang dingin, nah kalian bisa mempraktekkan yang ini. Jadi menggosokkan kedua telapak tangan kalian yang mengakibatkan telapak tangan kalian itu menjadi hangat. Kemudian dalam membuat api itu kalian bisa menggesekkan kedua buah batu. Jadi ini beberapa sumber energi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di depan kalian ada percakapan yang dilakukan oleh Siti dan Udin. Mereka membahas tentang bagaimana cara orang dahulu menghasilkan api dari dua buah batu. Lalu Udin mengatakan, kita dapat mengetahui informasi seperti itu dengan membaca dari media cetak. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu sering disebut dengan teks eksplanasi. Bagaimana ya cara memahami teks eksplanasi? Yang pertama itu, kalian dapat membaca keseluruhan isi teks terlebih dahulu dengan baik dan cermat. Setelah kalian membaca, kalian dapat menentukan kata kunci di dalam teks yang dianggap penting. Nah, setelah kalian menemukan kata kuncinya, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian dijawab. Lalu, jawaban tersebut pasti ada dalam teks yang sudah kalian baca tadi. Nah, di sini ada contoh, perhatikan teks berikut. Silahkan kalian simak. Nah, langkah yang pertama apa tadi? Kalian harus membaca keseluruhan teksnya ya, dengan baik dan cermat. Setelah kalian membaca semuanya keseluruhan, kalian dapat menentukan kata kuncinya. Ternyata, kata kunci yang diperoleh adalah kalor dan suhu. Setelah itu, ya, kalian bisa menjawab pertanyaannya. Jadi, jika ada pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian bisa menemukan informasi melalui teks yang sudah ada atau yang sudah kalian baca tadi. Baiklah Ananda Soleh Soleha, sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Semoga yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk belajar di rumah. Terus semangat belajarnya, jangan malas-malasan. Patuh kepada ayah dan bunda dan jadilah anak yang membanggakan untuk mereka. Sekian dan terima kasih. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat, kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.